Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Silakan duduk kembali. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya, baik ya. Oke. Amin. Semoga kita diberikan kelancaran dalam proses pembelajaran kita. Amin. Untuk hari ini Pak Ahmad absen dulu. Ada yang tidak masuk? Semuanya masuk ya? Nihil, ada yang izin untuk Oke, kita kembali lagi ke elemen ini ya, perilaku konsumen dan juga produsen dalam kegiatan ekonomi. Kalau kemarin di mata pelajaran Ekobis ya, kita pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan apa? Masih ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat kemarin apa aja? Pelaku ekonomi. Ada berapa? Ada berapa? Ada 3, ada 4. 3 atau 4? 4. 1 apa? Rumah tangga konsumen. 2. 3. Ya. Keempat, rumah tangga luar negeri. Oke, luar biasa, masih ingat semua ya. Di rumah pasti belajar. Oke, untuk hari ini kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ya, apa tujuan pembelajaran kita? Untuk materi kali ini kita akan terbagi menjadi 2 ya, 2 pertemuan. Pertemuan hari ini, kemudian nanti pertemuan berikutnya di minggu depan. Karena materinya terlalu padat, jadi tidak bisa dimasukkan digabungkan menjadi satu pertemuan. Yang pertama atau pertemuan pertama kita nanti akan mempelajari terkait dengan permintaan ya. Yang pertama, peserta didik nanti atau anak-anak semuanya harus mampu menjelaskan pengertian hukum permintaan dengan benar. Kemudian yang kedua, itu peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hukum permintaan. Jadi permintaan itu nanti apa toh, kemudian nanti faktor yang mempengaruhi apa. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak mampu menjelaskan kurva permintaan dengan benar. Jadi kurva permintaan itu seperti apa? Apakah sebelumnya sudah mempelajari ini? Belum. Di SMP sudah? Belum. Oke, pasti di SMP sudah sudah, tapi mungkin belum terlalu mendalam gitu ya, karena ada juga kaitannya di mata pelajaran ekonomi waktu SMP. Oke, berikutnya, yang kedua nanti besok di pertemuan kedua ini nanti akan dibahas Pak Ahmad ya. Itu terkait dengan penawaran ya, mulai dari apa itu hukum penawaran dalam ekonomi, kemudian nanti faktor-faktor yang mempengaruhi apa, yang ketiga itu menjelaskan kurva penawaran. Oke, untuk capaian pembelajaran di profil pelajar Pancasila terkait dengan kegiatan hari ini, anak-anak di harapannya itu dapat meningkatkan profil pelajar Pancasila, di antaranya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tadi sudah kita awali dengan proses berdoa. Kemudian yang berikutnya adalah mandiri. Mandiri nanti terkait dengan bagaimana anak-anak bisa belajar lebih giat secara individu, ya. Kemudian bernalar kritis, kita nanti ada kegiatan untuk belajar kelompok, ya. Kemudian menyelesaikan soal yang nanti akan diberikan oleh Pak Ahmad. Yang keempat adalah kreatif. Oke, sebelum kita masuk, kita sama seperti pertemuan berikutnya, kita bercerita terlebih dahulu. Ada yang mau cerita terkait dengan permasalahan ini? Apa coba dibaca dulu? Apa yang kamu ketahui? Oke, pasti anak-anak semuanya sudah pernah mengalami hari raya ya? Pernah, karena setiap tahun kita pasti alami gitu ya, baik itu yang untuk yang Muslim atau untuk yang beragama lain, misalkan Nasrani yang sebentar lagi ya, ada hari raya apa? Natal. Kemudian juga ada event tahun baru. Tidak terasa ya sudah berganti tahun. Cepat nggak? Cepat. Kemarin, perasaan tahun ini kemarin juga masih SMP ya? Ya, sekarang sudah SMK. Oke, apa yang kamu ketahui tentang fenomena ekonomi yang sering terjadi pada saat hari raya? Ini ilustrasi seperti ini ya. Kita makan-makan bareng-bareng, pasti kalau hari raya makan bersama nggak? Ya. Oh enggak? Ya. Kemudian belanja nggak? Pasti beli apa nih? Baju. Ada yang mau cerita dulu kalau kegiatan, kalau pas hari raya suasana pasar seperti apa? Kemudian
Ya salah satu Mbak. Mungkin yang paling belakang Mas. Enggak Mas. Bapak ya manggilnya. Jangan Mas. Coba Mbak bisa diceritakan waktu hari raya apa biasanya? Diceritakan aja yang dialami di apa rumah atau pas Lebaran itu apa? Apa? Kebutuhan kalau waktu hari raya meningkat atau mboten? Iya, biasanya kalau kita tiap hari cukup dengan makan telur gitu ya. Misalkan lauknya telur, tempe, tahu cukup. Tapi kalau atau mungkin ayam ya. Tapi kalau Lebaran pasti kita beli daging. Buat apa? Buat rendang. Buat rendang nggak biasanya? Ya, kemudian ya biasanya kita beli apa itu? Gula ya. Biasanya beli gula itu 1 kilo tuh cukup buat berapa minggu nih biasanya? 1 minggu, 2 minggu, tergantung ya. Tapi kalau di Lebaran pasti konsumsinya lebih banyak, gitu ya. Berarti kebutuhannya akan lebih meningkat. Hal ini akan berpengaruh nggak di dalam kegiatan ekonomi? Berpengaruh. Banyak apa berarti? Kalau misalkan hari ini, oh ternyata juga biasanya nggak makan daging, maksudnya tidak masak daging yang sering gitu ya. Tapi ketika puasa Lebaran itu sering makan daging. Berarti kebutuhan daging di masyarakat banyak enggak? Banyak. Berarti perlu kebutuhan daging itu lebih banyak gitu ya. Oke, ini berkaitan dengan yang akan kita bahas pada hari ini. Karena kita masih terkendala dengan suara, akan coba Pak Ahmad jelaskan ya melalui video ini. Nah, ini lingkup di pasar gitu, ya. Tidak terlalu terdengar ya. Oke, yang tadi kita bahas terkait dengan Lebaran tadi ya. Ketika seseorang itu membutuhkan barang, pasti akan yang tadi ya, misalkan tadi tidak terlalu biasanya tidak makan daging, kemudian harus bukan makan daging, maksudnya biasanya tidak masak daging gitu, nggih. Waktu hari Lebaran harus masak daging dalam jumlah yang banyak, dan itu kan akan menimbulkan permintaan. Permintaan itu dari mana? Dari pelanggan, benar. Pelanggan itu siapa? Konsumen, ya. Jadi konsumen yang awalnya mungkin tidak membutuhkan gitu ya, tapi ketika ada event itu kita butuh, berarti kita ada permintaan. Kepada siapa nanti permintaan itu? Kepada supplier ya, bisa nanti produsen atau bisa nanti ke distributor gitu ya. Dalam permintaan yang pasti ke produsen atau ke penyedia dari barang yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Faktornya ternyata banyak sekali ya tadi ya. Oke, nanti langsung Pak Ahmad jelaskan aja karena tidak terlalu terdengar. Mohon maaf ya, nanti Pak Ahmad share untuk yang videonya biar nanti lebih jelas. Oke, kita langsung masuk ke permintaan. Apa itu permintaan? Oh, enggak tahu. Oke, permintaan itu adalah kemampuan untuk membeli suatu barang atau jasa yang diimbangi dengan apa? Kemampuan untuk membelinya, ya, pada tingkat harga atau waktu tertentu. Jadi keinginan itu tidak hanya sekedar keinginan saja, tetapi juga mampu untuk membeli. Jadi nanti permintaannya itu akan muncul permintaan efektif gitu ya. Jadi ketika kamu menginginkan ya berarti memiliki kemampuan untuk membeli, tidak hanya sekedar keinginan saja gitu ya. Contohnya apa kalau sekedar keinginan? Wah, aku pengen apa biasanya yang tidak bisa diwujudkan? Apa? Pengen mungkin tasnya Gucci atau mungkin tasnya
apa ya? Yang branded itu apa, Mbak? Hermes gitu ya. Ya. Itu kan kalau misalkan kita punya keinginan, tetapi kalau misalkan tidak ada kemampuan untuk membelinya, berarti itu termasuk permintaan atau tidak? Bukan ya, hanya sekedar keinginan. Nah, di dalam permintaan itu ada 3 poin ya, yang di sini tuh yang mendasari dalam definisi permintaan ya. Yang pertama, kuantitas yang diminta adalah kuantitas yang diinginkan. Jadi kamu tadi seperti tadi, oh saya menginginkan masak daging ketika hari raya. Ya, berapa? Misalkan saya ingin masak daging 1 kilo. Pasti cukup untuk keluarga saya. Berarti kebutuhan saya ataupun kuantitas itu barangnya ya, jumlah barangnya yang akan saya beli, yang saya inginkan dan juga saya butuhkan itu harus sama, ya. Itu permintaan. Nanti kalau saya pengen masak daging yang 1 ekor sapi. Tapi ternyata kuantitasnya tidak mencukupi, ya. Nah, berarti itu tidak termasuk dalam permintaan karena permintaan tidak tercukupi gitu ya. Yang berikutnya, keinginan konsumen disertai dengan kemampuan serta kesediaan untuk membeli. Ya. Oke, tadi saya sudah izin dengan Bu Ulfa ya. Oke, berikutnya, keinginan konsumen disertai kemampuan serta kesediaan untuk membeli. Ya, jadi tidak hanya sekedar keinginan, tapi juga punya kemampuan buat membeli, punya uangnya untuk membeli. Yang ketiga, kuantitas yang diminta dinyatakan dalam satuan waktu. Contoh, saya menginginkan tadi ya, membeli daging 1 kilo tadi, dalam per apa? Misalkan per hari itu, berarti kan per harian ya Mas. Maksudnya, contoh lagi misalkan ada permintaan. Contoh permintaan daging tadi ya. Ternyata permintaan daging di pasar itu 1 ton. Nah, 1 ton itu dalam kurun waktu berapa? Apakah 1 hari? Apakah per mingguan yang membutuhkan 1 ton? Ataukah per bulanan? Kalau per harian ya luar biasa berarti ya ekonominya. Karena kebutuhan daging 1 ton dalam sehari. Tapi apakah itu harus diwujudkan dalam definisi satuan waktu gitu ya, harian, mingguan atau bulanan. Jadi ada tiga poin yang ada di dalam definisi permintaan. Gitu guys. Sebelum kita lanjut, coba kita ice breaking dulu ya, kayaknya banyak yang tidur. Biar nggak terlalu bosen. Oke, masih semangat ya? Masih. Boleh berdiri semuanya? Berdiri dulu boleh? Oke. Silakan peregangan dulu. Yang mau peregangan boleh di tangannya. Ngantuk ya? Masih pagi udah ngantuk. Oke, kita ice breaking dengan berarti nanti kalau misalkan ada yang salah maju ya. Boleh. Kita nanti ambil berapa yang salah? Ambil berapa yang salah? 5? Oke, 5. Nanti di depan juga ada ice breaking lagi. Instruksinya adalah lakukan apa yang Pak Ahmad katakan ketika diawali dengan kata silahkan. Kalau tidak ada kata silahkan berarti kalian tidak boleh melakukan. Oke. Masih aman ya? Bisa dipahami? Oke. Angkat tangan kanan. Oke, pinter. Silahkan duduk. Oke. Telat kenapa, Mbak? Masih bingung ya? Oke. Berdiri. Oke, silahkan berdiri. Nih, pada konsentrasi semua, masih pagi semua nih. Oke, silahkan angkat tangan kanan. Oke, turunkan. Berapa? Siapa yang salah? Oke, dapat 1 ya. Oke, silahkan diturunkan. Oke, duduk, Mbak. Belum ya? Oke, pintar. Kemudian, silahkan angkat tangan kiri. Oke. Lambaikan. Nah, siapa? Ada yang salah? Silahkan lambaikan. Oke, turunkan. Udah dapat berapa? 3 ya? Iya. Oke, silahkan diturunkan. Sudah dapat 3? Siapa tadi? Oke, duduk Mbak. Duduk. Oh, silahkan duduk. Oke, tepuk tangan buat kalian. Oke. Mau kita hukum sekarang apa nanti?
Sekarang. Nanti aja ya Mbak ya. Ya, kita lanjutkan dulu. Semoga Pak Ahmad lupa ya. Oke, kita lanjutkan. Masih fresh ya. Oke, kalian masih fokus pagi hari ini. Luar biasa. Oke, ini tadi pengertiannya ya. Berarti pengertian dari permintaan itu adalah keinginan, ya, suatu keinginan yang disertai dengan kemampuan. Ya, keinginan masyarakat untuk mendapatkan atau untuk membeli sebuah mobil, berarti masyarakatnya itu harus punya kemampuan untuk membeli mobil. Iya, kalau tidak berarti itu bukan permintaan. Karena permintaan itu nanti ya ditujukan kepada siapa? Kepada produsen atau penyedia jasa. Gitu ya. Berikutnya, sekarang hukum permintaan ya. Faktor yang mempengaruhi permintaan itu apa saja toh? Faktor yang mempengaruhi permintaan. Apa saja? Ada harga, pendapatan konsumen, selera konsumen, dan juga jumlah penduduk. Harga barang. Ketika barang itu murah, permintaan semakin banyak atau semakin enggak? Banyak. Contohnya apa? Bisa memberikan contoh? Bisa memberikan contoh? Mbak mungkin? Berikan contoh. Yang poin pertama yang harga. Kenapa harga mempengaruhi atau menjadi faktor untuk mempengaruhi permintaan? Apa tadi pengertiannya dulu? Karena pengeluaran hari raya. Padahal hari raya juga harganya naik ya. Ya, tapi permintaan tetap banyak juga. Oke, kalau untuk harga ini berarti ada hubungannya dengan apa? Ketika harga itu tinggi, ya, ketika harga tinggi, otomatis permintaan akan sedikit. Contohnya apa? Contohnya mobil aja lah, Ferrari. Pernah nggak kita lihat di jalanan? Pernah, sesekali. Tapi kalau kita bandingkan dengan Avanza misalkan, banyak nggak Avanza? Banyak banget. Terus kita lagi, contoh motor NMAX, banyak nggak? Banyak. Dibandingkan dengan Beat, banyak mana? Nah, berarti mempengaruhi juga nggih permintaan ya. Karena nanti di harga ini akan berpengaruh ke kedua, pendapatan konsumen. Ya, itu juga akan berpengaruh pada permintaan. Ketika pendapatan seseorang itu semakin tinggi, dia akan memiliki keinginan semakin banyak atau semakin enggak. Contoh, kalian dapat uang saku 10.000. Ya, 10.000. Dengan kalian mendapatkan uang saku 100.000. Yang kalian inginkan lebih banyak enggak? Semakin meningkat atau sama saja? Meningkat. Kalau 10.000 paling nanti beli makan. Tapi kalau 100.000 beli makan, beli skincare, beli apa lagi nanti. Pasti gitu ya. Oh, berarti keinginan itu akan berbanding dengan kemampuan tadi. Itu akan menimbulkan permintaan. Dan dipengaruhi oleh pendapatan. Kemudian selera. Selera konsumen. Selera konsumen berpengaruh? Tidak. Berpengaruh. Contohnya? Biasanya kan seseorang punya selera masing-masing ya. Aku itu tuh kalau tidak pakai baju, misalkan baju yang keluaran apa nih, kalau brand-brand lokal apa nih yang paling, misalkan nih mas-mas nih, aku kalau pakai sendal nggak mau pakai sendal sih gitu. Itu kan juga selera ya, berarti akan menimbulkan atau akan meningkatkan atau menurunkan dari permintaan. Terus yang keempat adalah jumlah penduduk. Nih, contoh permintaan. Ilustrasinya ya, Ahmad membeli 5 kilo apel yang pada awalnya hanya berminat membeli 2 apel. Namun, setelah melihat diskon, sehingga harganya turun, maka Ahmad memutuskan untuk membeli 5 apel. Nih, awalnya misalkan saya hanya pengen membeli 2 apel, karena uang saya mungkin hanya 10.000. Tapi, ketika harganya, satuannya itu turun menjadi 8.000, ya, otomatis kita akan memiliki keinginan untuk menambah jumlah apel yang kita beli. Biasanya seperti itu enggak? Contoh misalkan, kalian pergi ke penjualan kosmetik misalkan. Padahal mau di situ hanya beli, apa biasanya Mbak? Sunscreen, misalkan hanya beli sunscreen. Ini kena bedak atau apa? Cushion ya. Ini ternyata cushionnya juga murah ya. Pasti pengen ada keinginan buat beli nggak? Ya, padahal awalnya kita hanya membeli sunscreen aja, tapi kok cushionnya
promo ya, ini nggak biasanya seperti ini. Yang beli kan pasti ada keinginan buat beli, setidaknya ada keinginan buat beli. Seperti itu. Jadi tadi harga itu mempengaruhi. Kemudian sama kalau kita balik ya, ketika berencana ingin membeli 5 kilo gitu ya, jeruk misalkan, namun dikarenakan harga naik jadi hanya membeli 3 kilo saja. Pernah ada yang seperti itu? Beli apa? Beli apa? Ada yang berpengalaman beli itu? Mas mungkin yang belakang? Pernah nggak kamu aku pengen beli 5, tapi ternyata harganya naik, atau ternyata barang yang kalian beli barang substitusinya atau penggantinya juga naik, terus kalian nggak jadi beli atau kalian belinya hanya sedikit? Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Contohnya beli apa Mas Ridho? Beli apa contohnya? Nggak tahu. Contohnya beli apa Mbak? Contohnya beli apa? Pernah mengalami nggak? Ya, mau beli banyak, ternyata kok harganya ternyata naik nih. Beli apa? Pernah nggak? Telur. Awalnya mau beli sekilo, ternyata harganya tinggi, jadinya belinya setengah, gitu ya. Oke. Oke, berikutnya, setelah tadi kita belajar terkait dengan apa? Pengertian untuk permintaan sampai ke hukum permintaan, bukan, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, muncullah sebuah teori ya, namanya hukum permintaan. Apa itu? Jika harga barang ini ya, bawang, aduh, salah kan? Salah. Iya. Bukan bawang ya. Jika harga salah ini ya. Ini salah. Mohon maaf ya. Oke, mohon maaf tadi ada kesalahan. Jika harga suatu barang dan jasa meningkat, jadi harganya pas tinggi, otomatis permintaan kuantitas yang diminta akan turun. Kemudian apabila harga barang dan jasa turun, maka kuantitas yang akan diminta akan meningkat. Paham ya? Contoh ini. Harganya 6.000, permintaannya hanya 4. Ketika harganya diturunkan 4.000, permintaannya 6. Sampai seterusnya ya. Semakin murah berarti semakin banyak kuantitasnya. Ini akan kalian senang nggak kalau harganya semakin turun? Senang. Tapi juga lihat-lihat juga ya, apakah ketika harganya turun itu memang turun, tapi kualitasnya tetap baik, atau kualitasnya dikurangi. Oke, contoh kurvanya itu seperti ini ya. Jadi untuk yang X ya, X-nya itu nanti adalah kuantitas, kemudian yang Y-nya itu adalah harga. Nah, ketika harganya 1.000, dia permintaannya atau kuantitasnya akan banyak ya, berapa? 10. Tapi kalau harganya 6.000, demand-nya berapa? Permintaannya berapa? Hanya 4. Ini kemungkinan misalkan harganya 8.000, demand-nya kemungkinan menjadi 2. Ya, paham? Nah, semakin mahal berarti permintaan dari pelanggan itu akan semakin sedikit. Pintar. Nah, kalau kita wujudkan ke dalam rumus gitu ya, untuk fungsi permintaan atau fungsi kurva permintaan itu seperti ini ya, rumusnya. QD itu dibacanya adalah permintaan ya, D itu demand. Tapi kalau misalkan nanti penawaran itu di sini QS atau supply ya, penawaran. Kemudian sama dengan A ya, koefisien A ini apa? Konstanta. Apa tuh konstanta itu? Nilai tetap ya. Berarti nilai yang di sini nanti tetap tidak berubah. Kemudian dikurangi dengan B. B itu apa? Koefisiennya. P itu price, harga. Kan dipengaruhi oleh harga tadi ya. Nah, berarti nilai tetapnya ini dikurangi dengan B itu koefisien. Koefisien itu apa, Pak? Koefisien itu adalah nilai
yang menjadi pengalih variabel, gitu ya. Harganya berapa? Nah, ini menjadi penilai variabel. Untuk mendapatkan rumus ini, untuk memperoleh persamaan kurva permintaan ini ya, itu menggunakan rumus ini, Mbak. Q dikurangi Q1 atau apa ini? Jumlah ya, jumlah dikurangi dengan jumlah atau Q dikurangi dengan jumlah awal. Mula-mulanya berapa? Diketahui berapa jumlahnya. Tadi kalau yang slide sebelumnya, yang pertama tadi diketahuinya berapa? Jumlahnya 4, gitu ya. Kemudian Q2 atau jumlah yang kedua atau kuantitas yang kedua itu dikurangi dengan kuantitas yang pertama. Sama dengan itu nanti dibandingkan dengan kuantitas dibandingkan dengan harga. P itu kode untuk harga ya. Harga, kemudian harga yang pertama dikurangi harga pertama, kemudian harga yang kedua dikurangi dengan harga yang pertama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau Q dia berarti, kalau Q dia berarti permintaan ya. Kalau Q di sini kuantitas. Nah, contohnya seperti ini. Dalam suatu pasar diketahui saat harga beras berapa itu? Dibaca, Mas? 5 rupiah itu bukan 500 ya. Dalam suatu pasar diketahui saat harga beras awal ya berarti 5 rupiah. Jumlah yang diminta berapa? 40 kilo. Dan ketika ada kenaikan harga beras menjadi 15 rupiah, maka jumlah yang diminta adalah 20 kilo. Ada penurunan ya, berarti sama dengan hukum permintaan tadi. Diketahui dulu, harga yang pertama berapa? 5. Kemudian harga yang kedua 15. Kemudian permintaan yang pertama 40, permintaan yang kedua 20. Kita masukkan ke rumusnya dulu ya. Q sama P yang di awal itu tidak boleh diganti. Ya, yang boleh diganti adalah Q1, P1, Q2 dan juga P2. Ya, kita masukkan. Jumlah yang awal diminta berapa, Mas? Atau permintaan pertama apa? Kuantitasnya 40. Berarti Q dikurangi 40. Kemudian atau per berapa ini? Q2 20. Kemudian dikurangi dengan kuantitas yang pertama. Sama halnya dengan yang harga, gitu ya. Berarti harga yang pertama P dikurangi harga yang pertama 5, kemudian harga yang kedua ketika terjadi peningkatan berapa? 15 dikurangi dengan harga yang pertama. Jadinya seperti ini nggih, Q dikurangi 40 per min 20. Dari mana? 20 dikurangi 40 minus 20. Kemudian sama dengan harga dikurangi atau P dikurangi 5. Pernya 10. Dari mana? 15 dikurangi 5. Kemudian apa ini? Cara prosesnya diapain? Dikali ya. Berarti sisi yang sebelah sini itu dikalikan yang di bawah, nggih. Q dikali 10 berapa? 10 Q, ya kan? Kalau kalian belajar matematika sama nggih. Kemudian minus 40 atau min 40 dikali 10 berapa? Min 400 ya. Diberikan di sisi kiri. Kemudian yang kanan ini kebalikannya, berarti minus 20 P. Tapi kita kasih yang belakang ya. Kemudian min 5 dikali min 20 berapa? Min atau plus? Plus ya. 100 dikurangi 20 P. Kemudian kita ketemu nih, ya. 10 Q sama dengan ini kita balik ke sana, Mbak. Karena untuk tadi apa namanya? Rumus ataupun di kurva permintaan tadi rumusnya seperti ini ya. Q sama dengan 10 Q dikurangi 500 dikurangi 20 P. Kita sederhanakan menjadi dibagi 10 berapa? 10 Q dibagi 10 jadi Q-nya aja kan. 1 Q. Tapi kalau satu di depan biasanya tidak ditulis. Q sama dengan 500 dibagi 10 50. Min 20 dibagi 10 min 2P. Paham dapat ini? Paham ya? Berarti kita pakai rumusnya ini. Pak, yang tadi Q sama dengan A. A tadi apa? Konstanta. Konstanta itu adalah nilai yang tidak bisa diubah atau tetap. Jadi 50 ini mau nanti harganya berapapun 50 ini tetap 50, tidak boleh diganti ya. Karena ini sudah kita ketahui dalam persamaan ini. Kemudian dikurangi 2P atau
min 2 ini, ya minus 2 ini tadi B ya, apa itu? Koefisien. Jadi angka yang digunakan untuk pengali variabel. Variabelnya apa? P-nya ini ya, atau harganya. Variabel itu adalah nilai yang bisa berubah-ubah. P-nya bisa berubah-ubah nggak? Bisa. Tinggal nanti diisinya berapa. Gitu nggih. Paham? Paham. Kurvanya seperti ini ya. Tadi untuk yang harga awal berapa? Rp5. Ketika Rp5 harganya, hidenya atau demand-nya berapa? Permintaannya berapa? 40. Kemudian kalau harga yang kedua, tadi kan ada kenaikan 15. Kemudian permintaannya naik atau turun? Turun ke angka 20. Jadi ketemunya di sini nggih. Untuk kurvanya seperti ini. Nah, nanti kurva itu bisa bergeser ke kanan, bisa bergeser ke kiri, tergantung kondisinya. Apakah ada perubahan dalam harga atau perubahan dalam kuantitasnya. Contoh ini, bagaimana Pak pergeseran kurva permintaan? Jika harga tetap, tetapi jumlah produk yang diminta bertambah, maka permintaannya meningkat. Harganya tetap nih, ya. Ketika harganya tetap, maka ketika harganya tetap kemudian permintaannya bertambah, maka dia akan bergeser ke kanan. Tetapi harganya tetap ya, hanya bergesernya di kurvanya saja. Tapi kalau misalkan harganya tetap, tapi jumlah produk yang diminta itu berkurang, pernah nggak harganya tetap tapi jumlah yang diminta berkurang? Contohnya apa? Oh, bukan itu. Contoh, dulu ada minuman apa tuh yang coklat? Yang apa tuh? Dalgona atau apa itu? Bukan ya? Yang kalian itu coklat yang di pinggir-pinggir jalan tuh es coklat ya? Pernah viral nggak? Ya, itu es kepal Milo aja gitu ya. Contohnya. Dulu permintaannya banyak nggak? Banyak sampai itu ya, sampai apa namanya? Antri-antri gitu ya. Sampai dimanapun menjamur gitu ya. Sekarang masih laku? Nggak ada, hilang. Padahal harganya tetap sama, tapi permintaannya berkurang. Seperti itu. Contoh lagi apa? Es teh. Dulu awal-awalnya ketika ada apa tuh? Ginastel ya. Itu beli sampai antri-antri gitu ya. Tapi sekarang harganya masih sama nggak sama dulu? Masih berapa? 3.000. Tapi sekarang permintaannya berapa? Permintaannya bertambah atau berkurang? Berkurang. Karena apa? Persaingannya juga banyak. Ya, persaingannya juga banyak. Nah, itu akan mengakibatkan kurvanya bisa turun walaupun harganya tetap. Paham? Paham. Ini sama ya. Nah, berikutnya kita kelompok. Silahkan. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing, silahkan berkumpul. Ya, sama. Sama. Ya. Oke, silahkan dibagi kelompoknya ini sama dengan Pak. Panggilnya Mas. Ayo, silakan berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Kita selesaikan LKPD-nya, nggih. Sebelum masuk ke soal, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Paham? Paham. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan berdiri dan juga berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 paling belakang, kelompok 4, kelompok 5 paling depan. Ditulis nama kelompoknya ya. Oh, hati-hati. 1. Kamu kelompok berapa? Kelompok 4 siapa? Kelompok 4, kelompok 3, kelompok 3? 4. Kelompok 3? Sorry. Kelompok berapa ini, Mas? 5. Sudah, 5. Hanya satu soal. Kemudian nanti dibuat dengan kurvanya. Kemudian kalau sudah nanti presentasi.
Mana 4? HP. Ini ketemu sin in tapi di sini ya. Iya. Min 2 P jelek. Maaf ya Mas. Ini bukan beban kok Mas, ini juga pinjam Pak. Ini kita sederhanakan, dibagi 2000 semua berapa? Kan ini harus Q kan? Dibagi minus 2000. Berarti kan gini. Masa minus 1000 ya nggak mungkin Mas. Itu bagi 2000. P berapa? Ini kan coret. Ini berarti P per min ya toh? Min 24.000 dibagi min 20.000 berapa? Plus 12. Gitu ya. Nah, kita baru proses ini. Ini berarti berapa? Ini kan sama aja kan 1 per min 2000 dikali P, ya kan? Persamaannya kan seperti ini. Dibagi aja 1 per min 2000 berapa? Berapa? Min 0,0005 kali P, berarti P. Q sama dengan min 0,0005 P kali tambah 12. Dibalik biar enak. Q sama dengan 12 min persamaan. Tinggal 16.000 dimasukkan ke P. Boleh. Gitu. Ayo kita presentasi. Silakan Mbak. Tim ini atau tim ini? Boleh. Apa? Ini habis di mana? Benar nggak? Ini kali ini berapa? 2000. Ini kali ini. 4.000. Ini kali ini. Ini pindah sini. Oh berarti Ini pindah sini. Ini kurangi. Ya ini ditambah. Minus 20.000 dikurangi 4.000. 24. Ini semuanya dibagi min 2000 semua. Minus 24.000 dibagi min 2000 berapa? Plus 12. Tinggal mikir yang ini. Ini itu kan persamaannya sama ini, Mbak. 1 per min 2000 kali P. Nah, mikir yang ini. Berapa? Minus 0,0005. P ditambah 12. I sama dengan dipindah biar enak. Soalnya tadi kan A-nya kan di depan toh. 12 dikurangi P-nya diganti 16.000. Yuk, Mbak presentasi. Yuk, bener. Ayo, presentasi. Salah satu. Sebentar setelah ini. Bicara waktu dulu, Mbak. Boleh berdua, yuk satu-satu.
Berani nggak? Kalau nggak berani kelompok lain. Ini soalnya biasanya bikin bingungnya ini ya, pemindahannya. Nggih. Jadi kemudian pemindahannya juga harus diperhatikan. Kalau dari awalnya itu minus, ketika dipindah ke sisi kanan itu ya minusnya hilang jadi plus. Contoh tadi yang minus 4.000 itu kalau dipindah ke kanan, ya ke sisi kanan ya, berarti menjadi plus 4.000 misalkan atau sebaliknya. Udah. Langsung aja di ini kan, Mbak. Ditulis boleh. Diperhatikan ya, biar nanti tahu. Mana, Mbak? Mana? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Lutfiana Novi, Dwi Ayu Hani, Nadilia Prisilia, Syafina Salsabila, Kanaya Aura Putri Susanto, Palam Terbian Intias, Keisanan. Dah, yuk lanjut. Akan mempresentasikan tugas yang diberikan. Jadi diketahui harga pertama adalah 20.000 dengan permintaan 2, dan harga kedua adalah 18.000 dengan permintaan 3. Ditanyakan berapa permintaan kuliah dan berapa permintaan apabila harga menjadi 16.000. Kita memakai rumus ini. Permintaan dikurangi permintaan 1. Ini bukan jumlah ya, Mbak? Ya, kuantitas bacanya. Kuantitas dikurangi kuantitas 1. Terus? Kuantitas 1 itu kan juga harus Dipakai. dimasukin. Kuantitas 1 kan 2, jadi dimasukkan sesuai yang diketahuinya. Jadi seperti ini. Lalu karena 3 dikurangi 2 adalah 1, jadi seperti ini. Nah, 18 dikurangi 20 adalah negatif 2.000. 18.000 dikurangi. Nah, negatif 2.000 Q sama dengan P negatif 20.000 dikurangi 4.000. Kenapa ini di sini menjadi 24.000? Karena negatif ketemu negatif menjadi negatif. Ya tidak dong. Maksudnya tuh negatif 20.000 kan ditambah negatif 20.000 kan sama dengan negatif. Ya, kalau dikalikan baru. Nah, lalu yang negatif 2.000 ini dipindah ruaskan ke sini. Lah, Ini tidak dipindah ruaskan tetapi disederhanakan. Ya. Disederhanakan, maka dari itu dibagi semuanya, amin ya Pak? Ya. Semuanya nanti akan dibagi minus 2.000 ya. Di awal juga dibagi minus 2.000, jadi kan jadi 1 I. nah, lalu disederhanakan dengan cara dibagi negatif 2.000. Lalu menjadi Q sama dengan 12 dikurangi 0,0005 P. Maka Q sama dengan 12 dikurangi 0,0005 dikali 16.000. Dari mana 16.000? Kalau barang? Dari mana 16.000? 16.000 dari mana? Dari soal apa kan dari ketahui? Nggak fokus loh yang sana. Nah, lalu 0, ini kan dikali ini jadi 8. Nah, Q sama dengan 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Jadi
Jumlah permintaan apabila harga 16.000 adalah 4 unit. Ini mikrofon dikasihnya Mbak. Monggo lanjutkan. Monggo. Oke, berikutnya kurvanya ya. Nah, menurut perhitungan yang di sini dijadikan kurva yang seperti ini. Di harga pertama diurutkan dari harga yang terkecil ke yang terbesar. Ini adalah harganya, ini kuantitasnya. Kan harga 16.000 itu dapat 4, jadi di sini, dan ini mengalami penurunan ya. Iya. Bukan Lah? memang kurvanya. Oh iya, emang kurvanya seperti ini berarti. Apa namanya dari Oh, gue salah kurva. kiri atas ke kanan bawah ya. Jadi miringnya seperti itu. Bukan mengalami penurunan. Ya. Jadi di sini ketika ketika tadi harganya 20.000, dia kuantitasnya berapa? 2. Kemudian kalau harganya turun sampai 16.000, dia kuantitasnya bertambah, permintaannya bertambah. Sesuai dengan hukum hukum permintaan, hukum ekonomi tadi. Iya. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1 ya. Iya. Oke, silakan kembali Mbak. Terima kasih. Untuk yang lainnya apakah ada pertanyaan? Untuk yang lainnya ada pertanyaan? Boten. Terakhir kita kesimpulan ya. Boleh dikumpulkan dong. Oke, sebelum kita mengakhiri ya, kita simpulkan bareng-bareng ya. Kita simpulkan bersama apa pembelajaran kita pada hari ini tadi. Halo, masih. Oke. Apa? Hari ini kita tadi belajar apa? 1 terkait dengan pengertian permintaan. Apa tadi pengertian permintaan? Keinginan yang diikuti dengan kemampuan. Oke, jadi permintaan itu adalah keinginan yang diikuti dengan kemampuan untuk mewujudkannya. Kalau misalkan hanya sebatas keinginan, tidak akan menjadi sebuah permintaan. Berikutnya yang kedua, hukum permintaan tadi apa? Ketika harga naik, maka oke. Yang ketiga. Kemudian yang ketiga, yang kedua tadi ya. Yang ketiga tadi terkait dengan apa? Kurva. Kurva dalam permintaan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, untuk refleksinya, ya karena ini tidak bisa ya. Nanti akan Pak Ahmad. Oke. Ini kesimpulan kita tadi ya. Kemudian untuk refleksi silakan nanti bisa di-scan ya, tetapi boleh silakan nanti bisa di-scan dulu untuk direfleksikan terkait dengan refleksi hari ini ya. Kemudian silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita akhiri untuk pembelajaran kita. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak untuk nah ini difoto dulu boleh. Nanti di-share di grup ya. Oke, silakan duduk semuanya. Silakan duduk semuanya dulu. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Silakan duduk dulu. Oke, silakan duduk dulu. Sudah. Terima kasih. Silakan duduk dulu. Oke. Untuk minggu depan kita akan belajar, kita lanjutkan guys, kita belajar terkait dengan penawaran. Kalau hari ini tadi kita permintaan, untuk minggu depan kita akan belajar terkait dengan penawaran. Gitu nggih? Itu saja. Kalau tidak ada Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Anak-anak semangat untuk belajarnya ya. Silakan nanti belajar di rumah dan diulangi materi yang telah disampaikan biar nanti lebih paham. Itu saja, terima kasih pertemuan hari ini. Bapak tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
selamat pagi. Silahkan duduk. Kemudian berikutnya pembelajaran berikutnya ya.